Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Kami izin lanjut ke pertanyaan raise hand dari Kak Mega. Assalamualaikum Kak Mega. Waalaikumsalam Kak. Bapak ada Kak Mega? Iya, waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustazah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Mega. Baik Ustazah, saya ingin bertanya. Kebetulan saya punya dua anak yang tua usianya 5,5 tahun dan adiknya 3,5 tahun. Oke. Nah, Sebentar, saya tanya dulu yang pertama, yang kedua laki-laki perempuan, perempuan laki-laki. Yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki Ustazah. 5,5 perempuan, 3,5 laki-laki. Ya. Oke. Ya, nah baik Ustazah, qadarullahnya kami Januari itu pindah rumah Ustazah. Jadi dulu sekolah anak yang pertama itu dari playgroupnya saya masukkan di sekolah yang alhamdulillahnya sudah sunnah salaf Ustazah. Terus ketika kami pindah rumah, maka saya harus mencari sekolah yang paling tidak sama dengan sekolah sebelumnya, karena alhamdulillahnya kami di rumah sudah mulai belajar tentang sunnah salaf itu Ustazah. Jadi ketika saya masukkan TK karena harus cepat waktu itu takut pada full, akhirnya saya masukkan ke sekolah yang qadarullahnya tidak Islam tapi tidak salaf Ustazah. Jadi karena waktu itu kami belum sempat searching untuk sekolah salaf terdekat di tempat kami. Nah ketika sekolah itu jadi mungkin anak saya agak bingung karena banyak perbedaan di doa-doa dan pada saat doa sehari-hari dan hafalan-hafalan serta doa untuk sholatnya Ustazah. Jadi dia sering bertanya kenapa ini berbeda dengan sekolahnya yang dulu hafalannya, karena kan dia sudah hafal di sekolah yang dulu kan Ustazah untuk doa makan dan lain sebagainya gitu. Nah terus untuk SD-nya saya ada ketemu sekolah yang salaf Ustazah, cuma di sekolah salaf tersebut karena mungkin baru jadi sekolahnya tidak bisa menerbitkan NISN dan belum terakreditasi begitu Ustazah. Sementara saya dan suami ini qadarullahnya pekerjaannya tuh berpindah-pindah Ustazah. Jadi biasanya 2 tahun sekali kami mutasi dari pusat. Nah ini juga jadi kendala saya dan suami ketika ingin melanjutkan anak yang tua itu ke SD, inginnya kan SD salaf ya Ustazah. Namun ternyata SD tersebut belum bisa menerbitkan NISN Ustazah. Jadi saya dan suami bingung gitu bagaimana ya gitu untuk sekolah si kakak gitu. Kalau mungkin adanya insya Allah TK-nya akan saya masukkan ke TK salaf tersebut, karena kalau TK kan mungkin tidak perlu NISN yang gimana untuk melanjutkan ketika mutasi gitu kan Ustazah. Maksudnya kalaupun dia nggak TK pun sebenarnya untuk masuk SD asal dia bisa baca tulis kan sebenarnya bisa ya Ustazah ya. Namun kalau misalnya SD ini yang saya bingung sama suami, karena SD-nya itu bilangnya belum bisa menerbitkan NISN. Nah, kami takutnya ketika kami nanti mutasi ke suatu daerah, bagaimana ya dengan NISN tersebut gitu, menjadi kendala atau tidak ya? Gitu sih Ustazah. Baik. Tadi jadi kebingungan kami sebagai orang tua gitu. Baik, mohon maaf Kak Mega, tadi yang bersekolah bukan di tempat sekolah sunnah itu kakak ya, berarti ya yang pindah itu ya? Iya, kakak Ustazah. Sekarang masih di sana atau sudah selesai? Sekarang masih di TKB Ustazah, lagi kan mulai sekolah kemarin kan berarti Juli ya. Baik ya, saya paham sekarang. Baik, terima kasih Kak Mega, jazakillah khair, barakallahu fiik. Ya, jazakillah Ustazah. Ya wa iyyaki fa jazakillah khair. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, ketika kita menyekolahkan anak ya, kita sudah berhijrah nih, sudah kenal sunnah, doa-doa juga ternyata yang sunnah tuh ada sesuatu yang mungkin misalnya doa mau tidur gitu ya, sebelum kita hijrah doanya Bismikallahumma ahya bismika amut. Setelah kita hijrah tahu doanya Bismikallahumma amutu ahya, misal contohnya ya. Nah bagaimana itu kalau memang itu terjadi pada anak-anak kita? Anak-anak kita alhamdulillah sudah pernah sekolah di sekolah sunnah misalnya ya, tiba-tiba ketemu sama sekolah yang belum sunnah. Apa yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan ya itu adalah kita boleh berhak untuk menarik anak kita ya, apalagi masih TK ya, masih TK
dan belajar bersama kita di rumah. Kalau ada sekolah sunnah lain, boleh dimasukkan sekolah sunnah lain. Kalau tidak ada, homeschooling di rumah. Saya pernah juga mendapati kasus sama persis dengan Kak Mega. Jadi kami waktu itu baru sampai di Indonesia, kurang lebih tahun 2010. Putri sulung saya itu pas sampai di Indonesia, pas waktu kita tuh mau milih sekolah. Dan ada saran dari keluarga dekat kami, sekolahnya di sana aja, itu favorit tuh di Yogyakarta gitu ya. Sekolah Islam. Setelah putri saya sekolah di sana, di pertengahan, putri saya nggak nyaman. Kok kayak gini ya Mi pergaulannya, kok begini ya. Akhirnya apa? Akhirnya ya sudah, kalau nggak nyaman, sekolahnya kok beda dengan apa yang Umi ajarkan di rumah, ya sudah Kak, mau homeschooling nggak? Oke, homeschooling. Sudah, akhirnya anak saya yang pertama itu sekolahnya setengah-setengah, setengah sekolah formal, setengah homeschooling. Ya. Nah dari situ Kak Mega, saya belajar lagi bahwa ternyata anak-anak yang homeschooling atau tadi ya, yang mau tadi ini untuk solusi yang kedua, untuk anak-anak yang misalnya mau sekolah SD, SD-nya sekolah sudah ketemu di sekolah sunnah, tapi sekolah sunnahnya belum bisa mengeluarkan ISN. Apa itu? Bagaimana caranya? Coba daftarkan di PKBM, ya, PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. PKBM untuk saat ini itu bisa mengeluarkan ISN, ya. Jadi saya sudah mencoba, anak-anak saya, 2 anak saya yang perempuan itu mereka mengambil PKBM, ya. Dan alhamdulillah wa syukurulillah mereka juga mendapatkan ijazah. Jadi NISN ya, nomor induk siswa nasional ya, itu dapat. Jadi di PKBM tuh dapat, nanti kalau misalnya mau pindah kemana, sudah anak kita sudah mengantongi NISN itu, ya. Dan insya Allah setiap daerah tuh sudah ada PKBM, ya. PKBM juga jenisnya ada 2 nih. Ada PKBM yang dia bentuknya SKB, ya, dan itu biasanya negeri, ya, punya pemerintah SKB itu. Ada PKBM yang swasta, ya. Jadi monggo, SKB itu singkatannya Sanggar Kegiatan Belajar. Itu pendidikan non formal, bisa mendapatkan ijazah. Biasanya dikelola sama pemerintah. Kalau PKBM itu, nama PKBM biasanya untuk swasta, ya. Nah, PKBM dan SKB itu juga setiap daerah, setiap tempat punya kebijakan berbeda-beda lagi. Ya, alhamdulillah wa syukurillah, ketika Allah tuh memberikan kesempatan anak-anak kami ikut PKBM, jadi saya baru tahu, oh ternyata ada juga tuh PKBM yang ketat, yang dia harus, anak-anak harus ikut ujian, gitu, harus ikut pembelajaran setiap sepekan berapa kali, ada tuh. Ada juga yang dia PKBM-nya yaudah yang penting ujian aja, untuk belajar diserahkan ke rumah masing-masing, itu juga ada. Ya. Jadi sebelum memilih PKBM atau SKB, cari tahu dulu, ini PKBM yang ada di sekitar kita itu PKBM yang bentuknya seperti apa, SKB-nya SKB bentuk seperti apa. Nanti dari situ insya Allah dapat NISN. Semua anak-anak yang didaftarkan di PKBM atau SKB semuanya dapat NISN. Wallahu ta'ala alam. Begitu Kak Ririn. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.